Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Piting Eka Marindra dengan NIM 112114999. Saya Rama Pauji, NIM saya 11211501. Saya Ribayu Saputra dengan NIM 112111555. Saya Winda Nuryani dengan nomor NPM 112111522. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen strategik. Yang pertama, ada manajemen strategik. Manajemen strategik adalah serangkaian daripada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan atau perencanaan strategis, pelaksanaan, dan evaluasi. Wellen 2010-105. Terdapat 4 tujuan dalam manajemen strategi, yaitu yang pertama memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan, yang kedua membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak, yang ketiga mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata, dan yang keempat berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, 4 tujuan dalam manajemen strategi. Yang pertama, memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi atau perusahaan, karena arah yang jelas akan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan. Yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Organisasi atau perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya perusahaan atau organisasi tersebut. Yang ketiga, mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian, sehingga dapat memperluas kerangka waktu atau berpikir mereka secara perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan hari esok. Yang keempat, berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Tanggung jawab seorang manajer bukan hanya mengkonsentrasikan kepada kemampuan atas kepentingan efisiensi, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian yang serius agar bekerja keras melakukan sesuatu secara lebih efektif dan lebih baik. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen strategi. Yang pertama ada lingkungan luar atau eksternal, dibagi menjadi dua, ada lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum ini meliputi ekonomi, politik, hukum, sosiokultural atau budaya, teknologi dimensi internasional seperti globalisasi dan paham ekonomi, dan kondisi lingkungan alam. Yang kedua ada lingkungan khusus, meliputi pemilik atau stakeholder, pelanggan atau customer, klien, pemasok atau supplier, pesaing, suplai, tenaga kerja, badan pemerintah, lembaga keuangan, media, dan serikat pekerja. Dan yang kedua, ruang lingkup yang kedua ada lingkungan dalam atau internal. Meliputi yang pertama manusia atau spesialis dan manajerial personal. Yang kedua, finansial berupa sumber, alokasi, dan kontrol dana. Yang ketiga, fisik, meliputi gedung, kantor, dan lain-lain. Yang keempat, sistem dan teknologi. Dan yang kelima, sistem nilai dan budaya organisasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Winda Nuryani. Manajemen strategi. Manajemen strategis merupakan sebuah proses konsekuensi dari cara pandang ini melingkupi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada perubahan yang terjadi pada suatu komponen atau elemen akan mempengaruhi beberapa komponen atau elemen lain, atau bahkan akan mempengaruhi semua komponen atau seluruh elemen yang ada. Yang kedua, ada proses penyusunan strategi, penerapan atau implementasi strategi dan evaluasi atau pengawasan strategi tersebut merupakan suatu proses yang berjalan secara sistematis atau berurutan. Proses ini tidak dapat dibolak-balik. Yang ketiga, dengan adanya proses yang saling terkait dan berurutan,
Diperlukan adanya umpan balik pada setiap tahapan awal proses sehingga ada peluang perbaikan ketika akan memulai proses tersebut dari awal lagi. Tahapan manajemen strategi. 1. Perumusan strategi. Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasikan peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. 2. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. 3. Evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi merupakan alat utama untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Contoh strategi yang pertama ada diferensiasi, menawarkan produk atau layanan yang unik. Yang kedua ada kepemimpinan biaya, menjadi produsen dengan biaya terendah. Yang ketiga ada fokus, memfokuskan sumber daya pada segmen pasar. Yang keempat ada integrasi vertikal, yaitu mengontrol sebagian atau seluruh rantai pasokan. Yang kelima ada diversifikasi, menambah produk atau layanan baru yang berbeda dari bisnis inti. Selanjutnya ada contoh studi kasus. Sebuah perusahaan manufaktur berhasil meningkatkan pangsa pasarnya dengan menerapkan strategi diferensiasi. Perusahaan ini memfokuskan pada pengembangan produk dan inovatif dan berkualitas tinggi. Contoh konkretnya yaitu PT ABC, sebuah perusahaan retail menerapkan strategi fokus dengan menargetkan segmen pasar tertentu yaitu kelas menengah. Kesimpulan, manajemen strategik adalah proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan, penting untuk meninjau dan memperbaharui strategi secara berkala agar tetap relevan dengan perubahan lingkungan dan kondisi internal. Keberhasilan manajemen strategi bergantung pada komitmen dan keterlibatan semua pihak dalam organisasi. Cukup sekian presentasi mengenai manajemen strategik dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.